Sahabat motivator Banua semuanya, sebagaimana yang sudah kita saksikan dan dengar bersama baik di media televisi maupun media pemberitaan yang lainnya, bahwa dalam beberapa minggu terakhir pondok pesantren Az-Zaitun itu menjadi bahan perbincangan yang sangat hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Betapa tidak, sebagai salah satu pesantren yang dikenal sebagai terbesar bukan saja di Asia, mereka disinyalir ada melakukan beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan juga praktek keagamaan, serta dalam hal penggalangan dana di situ. Jadi ada beberapa kontroversi, ada beberapa berita atau isu yang beredar tentang kegiatan yang mengarah kepada unsur kriminal. Nah, karena itu pondok ini menjadi bulan-bulanan pemberitaan dan juga malah di demo beberapa kali malah oleh masyarakat yang arahnya itu kayaknya semakin membesar dari hari ke hari. Nah, karena itu penting untuk kita bahas di sini karena juga masih berkaitan dengan masalah pendidikan tentunya, dan ada begitu banyak anak-anak kita yang berkecimpung di dalamnya, baik sebagai santri maupun kalau di Az-Zaitun itu beberapa mereka itu dipekerjakan. Jadi Zaitun membawahi beberapa badan usaha juga di sana, sehingga mereka memiliki santri-santri yang dikategorikan juga sebagai karyawan di situ atau pekerja di situ. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan tuduhan-tuduhan, yaitu tentang uh, penistaan agama, atau dalam hal ini mereka dituduh menyebarkan hal yang sesat, seperti dituduhkan sebagian pihak, antara lain yang berlawanan dengan mainstream kebanyakan pemahaman di Indonesia, misalnya seperti perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki, kemudian adanya percampuran di situ dalam hal uh, ruangan yang biasa dipisah dalam penyelenggaraan sholat tersebut antara laki-laki dengan perempuan, di situ dicampur. Kemudian uh, khutbah juga ada beberapa kalimat yang beda dengan masjid-masjid kebanyakan di tempat kita, gerakan mainstream kita. Kemudian uh, disinyalir juga bahwa kelompok yang dibikin oleh Pak Panji Gumilang dan kawan-kawan ini menyelenggarakan haji, ibadah haji itu bisa dilaksanakan di pondok pesantren tersebut. Jadi mereka tawaf juga punya, keliling pesantren biasanya dilakukan seperti itu, isu yang pernah saya dapatkan. Kemudian biaya haji itu bisa disetorkan kepada pihak Az-Zaitun. Nah, istilahnya itu mungkin Pak Panji Gumilang dan kawan-kawan ini semacam ada anggapan bahwa daripada kita menyumbang ke pemerintah Arab Saudi, mending kita membangun kerajaan kita di sini di Indonesia katanya. Seperti itu kurang lebih yang pernah saya dengar di media seperti itu. Nah, kemudian disinyalir juga Pak Panji dan kawan-kawan ini terindikasi ada afiliasi dengan gerakan NII, Negara Islam Indonesia, yang sebenarnya sudah bubar sejak lama, namun katanya dia akan menghidupkan kembali NII tersebut. Nah, kontroversi berikutnya, Pak Panji Gumilang juga pernah menyebut bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, melainkan kata-kata Nabi Muhammad. Dan ini tentu saja akan sangat bertentangan dengan paham kebanyakan masyarakat kita atau ulama-ulama kita. Bahkan ulama-ulama dunia sekalipun tentu akan sangat marah mendengar statement seperti itu. Nah, terlepas dari benar tidaknya pernyataan tersebut, itulah beberapa kontroversi, belum lagi dari sisi penggalangan dana. Nah, disebutkan juga bahwa pesantren Az-Zaitun katanya merampas aset masyarakat di sekitar, seperti tanah dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada isu bahwa mereka menggalang dana semacam membuat persepuluhan kayak di gereja ya, seperti
orang seperti dipalak gitu. Orang seperti dipalak. Jadi orang-orang tua santri menyetor sejumlah uang nanti dalam jumlah yang besar dan juga beberapa santri di sana dipekerjakan dengan target untuk memenuhi setoran kepada pihak pondok. Nah, kalau kita cermati dengan seksama, visi besarnya dari Pak Panji Gumilang dan kawan-kawan ini sesuai dengan moto daripada Pondok Pesantren Az-Zaitun yang terpampang jelas besar sekali di halaman mereka. Kebetulan saya juga pernah melakukan studi banding bersama kawan-kawan dulu ketika tahun 2003. Memang sudah lama sekali, hampir 20 tahun yang lalu. Dan itu sampai sekarang tidak berubah, bahwa pondok pesantren itu bercita-cita untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin serta menjadi pusat peradaban. Jadi seakan-akan mereka ini mau jadi contoh negara Islam yang benar itu seperti apa. Jadi dalam bentuk yang real gitu, mereka ingin membangun seperti itu. Dan juga visi besar dari Pak Panji Gumilang ini dia disimbolkan dengan membangun perahu yang dimisalkan seperti perahunya Nabi Nuh, perahu besar. Jadi Panji Gumilang ingin membangkitkan kejayaan bangsa Indonesia sebagai penguasa maritim. Nah, seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah kita, penguasa atau poros maritim, itu langsung direalisasikan oleh beliau. Jadi ini merupakan visi besar sebenarnya. Nah, belum lagi kalau kita melihat di kurikulumnya, sebenarnya juga tidak ada yang aneh-aneh. Anak-anak juga sebagian materinya itu berafiliasi kepada Pondok Gontor, dengan beberapa tambahan mungkin khas dari Az-Zaitun, serta disiplin yang ketat juga. Nah, mengingat Pak Panji Gumilang itu juga salah satu alumni dari Pondok Gontor. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia saat ini sudah melakukan investigasi. Jadi sekarang masih diteliti dari sisi kurikulum atau dari sisi pengajaran, apa ada yang menyimpang atau yang disembunyikan dan lain-lain, itu sekarang masih dalam penelitian. Nah, begitu juga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD kemarin. Kalau Pak Mahfud itu lebih mengarah kepada potensi tindak kriminal di situ di Az-Zaitun, karena beberapa isu misalnya seperti ada perempuan dijadikan sebagai budak seks, kemudian uh, perempuan yang tidak mencapai target untuk setoran kepada pondok itu boleh menghalalkan segala cara, termasuk misalnya jual diri misalnya. Nah, walaupun itu sudah dibantah oleh Pak Panji Gumilang ya, karena kata beliau simpel saja, kalau memang ada benar seperti itu ya tangkap orangnya, kata beliau. Tangkap orangnya mana, sini buktikan. Itu kan kita punya hukum istilahnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Panji Gumilang dalam acaranya Kick Andy kemarin. Itu sangat jelas beliau utarakan juga bahwa itu semua tidak benar. Nah, tinggal kata Pak Mahfud MD, semua itu harus dibuktikan apakah misalnya ada semacam tindak pidana pencucian uang, kemudian apakah juga benar di sana ada semacam kerja paksa, doktrin tertentu yang diberikan semacam cuci otak misalnya kepada para warganya di situ. Kemudian apakah ada juga misalnya terindikasi memang Panji Gumilang dan kawan-kawan ini memang berniat untuk menghidupkan kembali negara Islam Indonesia dan melakukan penggalangan dana secara sistematis. Mungkin juga salah satu yang membuat orang jadi gemes itu adalah nada-nada bicaranya Pak Panji Gumilang ini seperti seakan-akan menantang malah kepada Majelis Ulama Indonesia. Jadi beliau menganggap MUI itu tidak punya wewenang untuk menginvestigasi orang, untuk menetapkan semacam hukum bahwa ini boleh dan tidak boleh dan seterusnya. Karena menurut beliau MUI itu sama seperti LSM umumnya. Jadi buat apa kata beliau kalau cuma sama levelnya. Nah, ini yang membuat orang jadi gemes, jadi gregetan, sehingga kedepannya itu mungkin akan banyak lagi pihak yang mengeroyok Az-Zaitun ini. Dari berbagai arah kita lihat dukungan kepada MUI itu semakin besar. Jadi kalau menurut saya alangkah disayangkan
kalau Pak Panji Gumilang ini tidak kooperatif, justru akan mematikan Az-Zaitunnya. Misalnya kita berandai-andai misalnya terjadi hal yang buruk, misalnya Pak Panji Gumilang ditahan, siapa nanti yang akan meneruskan kepemimpinan di Az-Zaitun? Padahal kalau kita dengar infonya, mereka itu menghabiskan biaya puluhan miliar per bulan. Jadi itu ada dana yang berputar setiap bulan, ada dana masuk, ada dana keluar. Kalau kita lihat, mereka sangat piawai sekali untuk uh, mengelola dana tersebut, sehingga Pondok Az-Zaitun bisa memiliki fasilitas selengkap itu dan juga area sebesar itu. Itu tidak gampang mengelola uang sebesar itu, puluhan miliar. Nah, kalau menurut pengakuan Panji Gumilang, dana itu yang paling menopang itu adalah dari uang masuk. Uang masuk para santri itu kan rata-rata mereka mendapatkan 750 santri, bahkan yang baru-baru tadi untuk tahun ajaran ini mereka mendapatkan lebih dari 1.000 orang santri. Nah, yang membedakan di Az-Zaitun adalah mereka ngambil uang santri itu langsung 1 tahun full. Jadi uh, menurut info yang saya dapatkan, per santri itu 3.500 US dollar diambil untuk biaya mereka 1 tahun. Nah, jadi diambil di depan. Nah, akhirnya terkumpul sekian puluh miliar. Dana itulah yang dipakai oleh Panji Gumilang untuk menjalankan roda perekonomian di pondok pesantren tersebut. Mereka punya usaha pertanian, peternakan, sapi unggul dan lain-lain. Banyak yang mereka kelola di situ, sehingga disinyalir atau diberikan statement oleh Pak Panji Gumilang bahwa dia dan kawan-kawan mampu membiayai pondok secara berdikari sendiri untuk mewujudkan visi misi Bung Karno, kata beliau. Jadi tidak memakai dana investor, tapi berdikari sesuai visi Bung Karno. Nah, kalau menurut motivator Banua, kalau menurut pengamatan saya sendiri, kalau misalnya Panji Gumilang ini betul seperti yang dia sampaikan, tidak ada misalnya tidak ada terjadi penyimpangan di situ, tidak ada kesesatan dan lain-lain. Karena saya beranggapan bahwa kalau perbedaan masalah keagamaan, apalagi yang tidak menyangkut hal-hal yang terlalu fundamental, seperti misalnya percampuran laki-laki dan perempuan dalam uh, satu tempat, itu kita anggap itu sebagai sebuah pendapat keagamaan. Artinya mungkin tidak ada pihak berwenang di situ yang mengatakan bahwa itu sesat atau bukan. Karena itu keyakinan keagamaan, semua harus menghormati itu. Nah, tapi jika misalnya itu berkaitan dengan pencucian uang, kemudian di situ ada kerja paksa, ada jumlah setoran, ada cuci otak dan lain sebagainya yang mengandung unsur kultusisme, ada kultus di situ, pengkultusan misalnya terhadap individu tertentu, dalam hal ini Panji Gumilang misalnya, sehingga pengikutnya mudah dicuci otaknya, kemudian setor sekian-sekian yang di luar batasan yang diberikan oleh mainstream pemahaman keagamaan, maka boleh dikatakan itu memang ada unsur kriminal di situ. Nah, itu tugas pemerintah untuk menginvestigasi. Adapun jika itu tidak terbukti, misalnya di kemudian hari, maka kita layak untuk memberikan dukungan terhadap pondok pesantren ini, karena mereka juga memberikan pemahaman yang cukup out of the box, bahwa orang beragama itu atau pendidikan itu jika ingin maju memang harus pandai untuk mengelola dana. Masjid sekalipun, kata Pak Panji, itu sebaiknya tidak minta-minta, tidak meletakkan sembarangan kotak amal. Jadi harus ada pengurus yang benar-benar ahli untuk mengelola dana serta menghimpun dana secara lebih terhormat, kata beliau. Nah, ini kan merupakan sebuah pemikiran yang out of the box, visioner gitu. Bagaimana dia mampu membesarkan sebuah pondok itu dari ketiadaan menjadi sebesar ini sekarang, itu sebenarnya patut untuk dijadikan contoh. Nah, asalkan kegiatan kriminalitasnya tidak terbukti, sehingga orang lain, stakeholder pendidikan, menurut saya harus belajar dari Az-Zaitun. Lakukan studi banding yang benar, kemudian didasari oleh penelitian yang benar-benar objektif, riset yang seksama, jangan ada unsur dendam, kepentingan pribadi, atau nafsu ingin memenangkan perkara di situ. Maka insya Allah Pondok Az-Zaitun kedepannya bisa
lebih maju lagi. Semoga apa yang kita khawatirkan ini, kegiatan kriminal dan lain sebagainya itu tidak terbukti, dan penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan seperti yang diinginkan oleh para pendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.